Hai sahabat Epmania, hari ini kita sedang berada di Laboratorium Lingkungan, UPTD Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Bandung. Sekarang saya sedang bersama Pak Edi, selaku manajer teknis di laboratorium. Kita mau ngobrol-ngobrol santai nih Pak, tentang Laboratorium Lingkungan. Sebelum mulai, perkenalan dulu Pak ya. Saya Nurianti Safitri. Iya. Pak, Iya. Saya akan memandu di Labmania Talk ini. Mungkin boleh dari Bapak untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Edi, manajer teknis di UPTD Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Kebetulan saya bekerja di sini sudah senior lah ya, sudah lama. Dari 2004 saya sudah di sini. Teman-teman mungkin lebih baru lagi. Ibu kepala lebih senior lagi setelah saya masuk, Bu Ana sudah ada, dan saya menjabat manajer teknis sudah kurang lebih dari tahun 2017. Sebelumnya ada teman lain yang jadi manajer teknis, kebetulan sekarang dinasnya sudah ada penugasan di tempat lain untuk teman-teman. Digantikanlah saya sejak kurang lebih 2017. Baik Pak, kita sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak. Pertanyaan pertama ya Pak, Ya. Pentingnya dari laboratorium lingkungan ini apa ya Pak? Iya, tentu saja laboratorium lingkungan itu kan yang kita tahu ada beberapa tipe katakanlah atau jenis lah ya. Ada laboratorium penguji, ada laboratorium kalibrasi kan yang kita tahu seperti itu. Tapi ada juga yang kita sebut laboratorium lingkungan. Itu syaratnya berbeda dengan laboratorium pengujian yang lain karena harus ada selain akreditasi adalah terregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup sebagai laboratorium lingkungan, di mana laboratorium lingkungan itu sendiri ada melakukan pengujian terhadap pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, baik itu studi lingkungan, katakanlah kasus lingkungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan itu seharusnya memang dilakukan oleh laboratorium lingkungan. Karena itu tadi perbedaannya adalah sudah terregistrasi, di mana secara teknis juga pengujiannya itu sangat spesifik untuk parameter-parameter lingkungan. Begitu mungkin. Oke, baik Pak, lanjut ke pertanyaan kedua Pak ya. Baik. Kalau di laboratorium lingkungan ini biasanya tuh ada pengujian apa aja ya Pak? 3 kategori besar yang di kita gitu ya. Ada pengujian air, pengujian udara, dan pengujian limbah B3 atau padat gitu ya. Nah, di udara itu untuk lingkungannya kan ada udara ambien sama udara emisi. Kemudian di airnya kita bisa menguji di air limbah dan juga air bersih atau kita kenal dengan higien sanitasi. Ada air permukaan gitu ya, sungai, danau gitu ya. Air permukaan itu juga kita uji. Kemudian untuk yang padatnya ada sludge IPA gitu ya. Kemudian ada juga tanah terkontaminasi katakanlah gitu. Dan juga ada limbah padat lainnya ya. Yang itu memang biasanya diambil dari aspek yang terkait dengan lingkungan, misalkan penyimpanan B3 yang di sembarang tempat, penyimpanan sludge yang bukan pada tempatnya dan sebagainya. Yang itu intinya sih berkaitan dengan lingkungan. Oh, ternyata banyak juga ya Pak tentang pengujian di lingkungan. Banyak. Dari sahabat Labmania nih Pak, kalau mereka mau berkunjung ke laboratorium di LH Bandung ini, apa boleh Pak? Oh, tentu saja boleh. Silakan. Beberapa waktu yang lalu juga teman-teman kabupaten kota yang lain juga berkunjung. Ada yang dari sekolahan juga ada yang dari dinasnya juga dari bidang gitu ya, ada. Boleh, itu silahkan. Kami sangat welcome lah katakanlah begitu. Sudah dapat penghargaan apa saja ya Pak? Kebetulan kami itu sudah terakreditasi di tahun 2007, kemudian dapat sertifikat terregistrasi ya di KLHK itu 2011 kurang lebih. Nah, semenjak itu kami melakukan tugas-tugas sebagai laboratorium lingkungan di wilayah Jawa Barat gitu ya. Sempat kami mendapatkan alhamdulillah penghargaan di tahun 2013 dari Gubernur Jawa Barat sebagai laboratorium rujukan untuk laboratorium lingkungan. Katakanlah
di sertifikatnya sendiri sih sebagai laboratorium lingkungan kabupaten terbaik gitu. Karena waktu itu kebetulan memang untuk tingkat kabupaten tuh baru kami yang terakreditasi dan terregistrasi gitu. Oh, berarti penghargaannya itu langsung dari Pak Gubernur, Dari Pak ya? Gubernur Jawa Barat waktu itu, Pak Ahmad Heriawan. Mayoritas personel di laboratorium ini kan sudah tersertifikasi, Pak, ya? Iya. Nah, apa sih, Pak, pengaruh dari personel laboratorium yang sudah sertifikasi ini ke pengujian atau di laboratorium ini? Ya, tentu sangat penting ya personelnya itu tersertifikasi. Itu kan terintegrasi dengan sistem akreditasi lah. Selain menjadi persyaratan, orang itu harus kompetensi. Memang orang-orang yang atau teman-teman analis katakanlah dan PPC dan sebagainya yang sudah tersertifikasi itu menjadi lebih percaya diri. Satu, lebih menjadi percaya diri karena untuk pengakuan gitu kan jadi sudah ada. Satu itu. Kedua, saya sendiri beberapa kali jadi saksi katakanlah di kasus lingkungan gitu ya. Ditanya itu di pengadilan itu, sudah tersertifikasi belum? Kan kita dengan percaya dirinya katakan sudah. Kami sudah tersertifikasi dan itu langsung diakui oleh pengadilan katakanlah gitu. Kalau itu tidak tersertifikasi itu otomatis gugur. Itu bisa sampai segitu itu efeknya gitu ya di pengadilan. Tapi kalau tidak untuk di keseharian itu menambah kepercayaan diri kita. Satu, kemudian kita lebih menguji itu jadi lebih baik ya, menjadi lebih baik karena kita tahu kaidah-kaidah yang benarnya setelah disertifikasikan. Itu paling itu diantara manfaatnya ya. Baik, Pak. Sebagai penutup, Pak, ya, boleh nggak, Pak, pesan untuk personil laboratorium nih, teman-teman laboratorium yang belum mantap sertifikasi? Untuk teman-teman laboratorium atau personil laboratorium yang lain, tidak hanya ke depan, sekarang kita sudah memasuki era kompetensi. Apalagi mungkin di depan, itu mau tidak mau kita memasuki era kompetensi. Untuk itu, sangatlah penting teman-teman mendapatkan bukti kompetensi itu yang berupa sertifikat kompetensi ya, yang bisa didapat dengan cara uji kompetensi di LSP yang sudah diakui. Di BNSP ya tentunya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan kita nih di Sahabat Lab Mania. Nah, Sahabat Lab Mania, segini aja dulu ya obrolan kita dengan Pak Edi. Kira-kira kita kemana lagi ya? Coba tulis di kolom komen.